namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi yang mengarang ini aslinya adalah orang Banten. Ada yang orang Banten? Hah? No, kagak ada. Ini kita baca langsung di tengah ya. Nah, mudah-mudahan tujuannya nih ngaji ya. Nah, tujuannya ngaji bukan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adaman nabi wa bi barakati ulumi wa bi kulli darin amin. Qala radhiyallahu an wa syubatu salisatu wal khamsun. Cabang iman yang ke-53. Jadi iman itu ada akarnya, ada cabangnya, kayak pohonan. Ya. Kalau pohonan ada akarnya, ntar ada cabangnya. Ya, begitu juga iman kita, ada akarnya, ada cabangnya. Semakin banyak cabangnya, semakin banyak daunnya. Semakin banyak daun adem, lama-lama berbuah. Ya. Nah, ada namanya cabang iman, jumlahnya 70 lebih. Ya. Nah, ini kita baca yang ke-53. Apa itu cabang iman yang ke-53? Adalah at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Itu at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa, yakni saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau nolongin orang ngelancong itu ya, itu tolong menolong dalam maksiat. Lalu kalau mak gue telepon bilang gue lagi ngerjain tugas kuliah ya gitu, padahal lagi mojok. Nah itu si penolongnya adalah pelakunya, statusnya. Jadi dia cuman bilang nih, iya nih bu lagi sama saya tante gitu ya. Ini orangnya lagi di kamar mandi. Nanti saya kalau udah keluar dari kamar mandi saya perlu telepon balik. Tapi pada kenyataannya dia lagi nutup ini, temennya lagi pergi sama gacoannya. Ya, walaupun pada saat itu dia tidak ya bepergian, ya maka statusnya karena dia menolong dia adalah pelakunya, jadi sama. Ya. Pengalamannya? Hah? Enggak. Mudah. Ya. Alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, contoh gampangnya pinjemin mukena ya. Pinjemin uang buat fotokopi apa? Buku ya, meminjamkan buku, pensil, lain sebagainya lah ya, aktivitas anak kampus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kata Allah ta'ala, saling tolong menolong oleh kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Berarti mafhumnya jangan saling tolong menolong atas kezaliman dan dosa. Ya, ntar kalau dosen nanya bilangnya lagi meriang. Bilangin ada acara keluarga, guru harus pulang, ya kakek meninggal. Nanti kalau dosen tanya bilang izin kakeknya meninggal, padahal udah 10 tahun yang lalu matinya. Ya kan nggak bohong kan, kakeknya meninggal kan. Dari sisi itu benar, tapi dari sisi nggak masuknya kan bohong. Ya. Atau si matupang macet misalnya, kenapa nggak masuk jahit? Si matupang macet bu, bener si matupang, tapi rumah dia kan Tanjung Barat nggak liwat. Kalau Bunindra kan lewat belakang ya. Nah itu namanya menolong, nitip absen begitu tuh ya, tolong menolong dalam kejahatan ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabul mujahidina fisabilillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan itu beraktivitas ya,
fi auni akhihi, dalam menolong saudaranya. Nolongin, ya. Nolongin apa? Contohnya, gampangnya apa? Hah? Ya nolongin apa? Nolongin? Hah? Minjemin duit. Hah? Ya, atau membantu dia berangkat ke kampus. Ya, nggak ada kendaraan, dijemput. Ya. Jemput, udah deh gue yang jemput, yang penting lu kuliah. Katanya. Wa manfaatihi, dan dalam memberi manfaat ke saudaranya, saudara-saudara muslim maksudnya ya. Maka palahu sawabul mujahidina fisabilillah, maka baginya seperti pahala berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah itu pahalanya besar. Ya. Manfaatnya dunia akhirat. Manfaat dunianya kaya. Mau nggak kaya? Ya, sering nolongin orang. Kalau pelit koret pantat kuning tuh susah hidup belangsa. Hah? Ya. Nah, iya, ya paham gitu. Sebab saat kita membantu orang lain, seolah-olah meminjamkan Allah uang. Ya, kalau yang utang Tuhan mau pasti diganti, paham gitu. Kalau yang utang temen kita tuh baru minjemnya manis bener ya, ngulanginnya pura-pura aja. Itu orang namanya. Kalau yang minjemin Allah lain, paham gitu. Wa an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghosa malhufat, barang siapa yang menolong orang yang dizolimi. Contoh, ya si A minjem uang ke si B, ya minjem uang sejumlah 100.000, tapi pas ditagih sama si A, kan si B pinjem duit, susah banget nagihnya. Hah? Ya, saya di WA nggak balas, telepon ada aja alasannya, ya ada 100 kali alasannya. Hah? Akhirnya minta tolong sama si C, tolongin dong, apa, tagihin utang gua 100.000. Dia nggak punya duit kali, nggak punya duit, update mulu di Instagram, ya makanan kan makan buat dipoto-foto doang, bocah karang mah. Hah? Ya, emang lagi gitu. Salah banget dia. Nah, akhirnya si C nolongin, ya dinasehatin sama si C. Akhirnya karena si B takut sama si C kan, ya, akhirnya udah dah diganti sama si B tuh uangnya si A. Maka si C ini namanya menolong orang yang dizolimi. Ya. Kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan, Allah tulis baginya 73 kebaikan. Ya, ada 73 kebaikan. Atau ada orang dompetnya hilang, ya, lagi ngampus, ya dompetnya hilang, atau uangnya jatuh di perjalanan, tanya sama temannya kan, lu nggak makan siang? Ya gimana makan siang? Duit gue jatuh katanya, jatuh kan duitnya hilang. Akhirnya kata temennya, udah gue dibayarin tuh sama temennya, ya agak pakai minta ganti, ditolongin tuh sama temennya. Maka dikasih bagi yang ngasih makan 73 kebaikan. Kebaikannya apa tuh? Hasa wahidatun minha yuslihu biha akhiratahu. Satu kebaikan kan 73. Satunya apa? Satunya ya yuslihu biha akhiratahu, akan memperbaiki akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya. Tahu nggak memperbaiki dunia? Kalau kerja gampang keangkat jabatannya, akhiratnya nih menjadi baik, jadi gampang bangun malam, jadi gampang bangun sembahyang subuh. Ini sembahyang subuh jam 9. Hah? Ya. Kalau sembahyangnya baik kunut, sekalian jemurin ginang loh. Jam 9 kunut. Ya, kan mikirin tuh, kok susah banget bangun sholat subuh. Ya. Umur udah 20 tahun. Sembahyang subuh masih jam 6:30 aja.